Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir berbagi waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Bug Sally. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Maya mengawasi ayahnya untuk berlatih fisik di rumah mereka. Dalam kesempatan itu, Maya mencoba mengambil hatinya untuk membicarakan tentang pria yang sangat ia cintai, Arjun. Ia pria yang mengaku adalah keturunan dari kerajaan India dan memiliki banyak kekayaan. Semua pujian yang dilontarkan Maya kepada Arjun didengarkan dengan baik oleh ayahnya agar tidak mengecewakan putrinya. Sementara di tempat lain, Arjun yang dibicarakan Maya adalah seorang pemuda yang selalu ceria. Namun Maya tidak tahu tentang kebohongan yang selama ini didirikan di hadapannya. Arjun yang hanya berasal dari keluarga sederhana dan ia hanya seorang koki di salah satu restoran sekaligus klub malam di kota mereka. Kali ini ibu dan ayah Arjun sengaja diminta datang ke restoran tempatnya bekerja karena ulang tahun sang ayah. Di tempatnya bekerja ia mengenalkan semua rekan kerjanya kepada kedua orang tuanya. Mereka sangat bahagia merayakan ulang tahun di tempat itu. Arjun kembali menyewa mobil mewah untuk bisa mendatangi Maya kekasihnya. Sebagai pelengkap penyamarannya, Arjun mengganti pakaian kerjanya dengan semua barang-barang mewah untuk meyakinkan Maya. Melihat kedatangan Arjun, Maya merasa sangat senang dan mengajaknya untuk bisa menemui ayahnya dan berniat memperkenalkan kepada sang ayah. Arjun, Dad. Hi Uncle. Hi Arjun. Lagi-lagi kebohongan dibangun oleh Arjun ketika ayah Maya menanyakan tentang semua bisnisnya dan orang tuanya. Ia bahkan berbohong ketika ayah Maya menanyakan tentang kedua orang tuanya. Mendengar pengakuan Arjun, ayah Maya sangat bangga kepada Arjun yang menurutnya sangat mandiri karena di usianya sudah memiliki banyak bisnis di dalamnya. Sementara di tempat lain, mafia besar yang kehilangan cincin keberuntungannya menahan seorang pemuda yang dicurigai mencuri cincinnya. Ia menyiksanya berulang kali agar bisa mengakuinya, tapi pemuda itu sama sekali tidak mengakui kalau ia adalah pencuri cincinnya. Teman-teman Arjun yang ikut dalam kebohongan Arjun menuntut bayaran yang dijanjikan oleh Arjun kepada mereka. Dengan kepintarannya, Arjun membuat semua uang-uang yang mereka keluarkan diganti oleh Maya. Namun tiba-tiba Maya menelponnya dan memintanya untuk bisa datang dengan cepat ke tempatnya. Setibanya di kediaman Maya, Arjun begitu terkejut terlebih ketika semua isi rumah tersebut berantakan dan menemukan Maya menangis di kamarnya. Sambil menangis, Maya menceritakan kalau malam tadi kediamannya didatangi oleh beberapa preman yang memukul penjaga rumahnya hingga tidak berdaya. Ia dan ayahnya yang tengah menikmati makan malam, mereka sangat terkejut terlebih salah satu dari mereka secara tiba-tiba menamparnya. Mereka menodongkan senjata ke arah Maya. Mereka mendesak ayah Maya untuk memberikan cincin keberuntungan yang tengah mereka cari. Semuanya mereka hancurkan untuk bisa mendapatkan cincin tersebut, namun mereka tidak menemukannya. Mereka melepaskan Maya dan ayahnya yang tidak sadarkan diri. Namun sebelum mereka pergi, mereka meminta agar Maya bisa menyerahkan cincin yang mereka inginkan saat mereka datang kembali. Maya mengakhiri cerita yang sangat menakutkan bagi dirinya. Maya mengatakan Sally suka gajah yang merupakan nama cincin yang diinginkan para preman itu. Cincin tersebut bukanlah cincin biasa, melainkan salah satu cincin berlian paling langka di dunia yang ditemukan bersama dengan Kohinoor. Namun Maya mengatakan cincin tersebut hilang dalam bisnis konstruksi karena keterlibatan politik di dalamnya tahun lalu. Kontraktor tersebut mengambil pinjaman dari pemodal asing untuk melindungi diri dari kebangkrutan. Mereka juga mengancam akan menuntut perusahaan Maya dan keluarganya bila tidak mau membayar semua hutang-hutang mereka. Hingga akhirnya ayahnya menggadaikan cincin tersebut kepada Seth Balwan. Ramu yang merupakan ayah Maya terpaksa terlibat perjanjian hutang dengan bunga yang cukup tinggi saat itu. Maya mengakhiri ceritanya dan meminta Arjun membantunya karena ia tidak mau ayahnya dalam bahaya. Ia juga mengatakan kalau para preman tersebut membawa ayahnya ke tempat yang tidak ia tahu. Maya memohon untuk bisa menyelamatkan ayahnya. Arjun yang melihat kesedihan di mata kekasihnya berjanji akan menyelamatkan ayahnya dari tangan Samuel dan kelompoknya.
Ia mendatangi markas mereka untuk mencari tahu siapa mereka sesungguhnya, hingga ia mendapatkan informasi kalau Samuel dan anak buahnya sangat berbahaya, walaupun penampilan mereka seperti orang-orang bodoh. Arjun mencari cara lain untuk bisa menyelamatkan Ramu. Ia mempelajari markas Samuel dan kekuatan yang mereka miliki. Selain itu, Arjun juga mendapatkan informasi kalau orang kepercayaan Samuel adalah Jackie, yang dikenal sangat tergila-gila kepada wanita. Arjun yang tahu tentang Nalini yang merupakan penari seksi dari desa Maya sangat digilai oleh Samuel sejak dulu. Bahkan sejak ia masih menjadi pemerah susu, kecantikan Nalini membuat semua warga sangat mengaguminya. Nalini juga merupakan salah satu asisten rumah tangga di kediaman Paman Maya. Namun pekerjaannya tidak begitu baik. Nalini yang terkenal menyukai emas dan film-film terbaru di teater sering memperhatikan saat Bibi Maya membuka kotak perhiasan miliknya. Bahkan ia secara terang-terangan mengagumi Sali Sukagajah yang nilainya bisa membeli 100 desa. Nalini yang merasa penasaran mencoba membuka pintu lemari milik Bibi Maya namun tertangkap basah. Ia diusir secara kasar dari rumahnya sambil menangis. Ia pun keluar dari rumah tersebut dan menceritakan semua yang diterimanya kepada Samuel. Mendengar hal itu, Samuel berjanji akan memberikan semua keinginan Nalini. Bahkan ia berkata akan secepatnya mendapatkan cincin yang diinginkan oleh Nalini. Mendengar hal itu, Nalini merasa sangat senang dan menggunakan kesempatan ini untuk bisa memenuhi keinginannya. Samuel yang sangat mencintai Nalini diam-diam menyelinap ke kediaman Bibi Maya. Namun ia gagal saat mendapatkan cincin tersebut. Penjaga yang tahu aksinya memukulinya dan mengusirnya dari tempat itu. Mengetahui tentang hal tersebut, Nalini ketakutan dan memilih untuk melarikan diri. Samuel yang tahu tentang hal itu merasa frustrasi dan membakar seluruh desa untuk menunjukkan cintanya kepada Nalini benar-benar nyata dan gila. Atas perbuatannya, Samuel dijebloskan ke penjara, namun dari penjara itulah kehidupan baru Samuel dimulai. Ia menjadi penjahat yang ditakuti dan menjadi pencuri setelah keluar dari penjaranya. Namun ia selalu mencari tahu tentang Nalini dan berjanji akan mendapatkan cincin tersebut sebagai mahar kawin mereka. Samuel yang telah mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya membiayai semua film-film milik Nalini yang saat itu sudah menjadi artis besar. Arjun mengakhiri ceritanya dan mengatakan ini adalah kisah cinta Samuel kepada Nalini. Mendengar hal itu, Maya merasa tenang dan mencoba mendatangi Sel Balwat dan meminta cincin itu kembali. Sel Balwat mengatakan kalau Ramu akan mengembalikan semua uang tunai miliknya dalam waktu 1 tahun beserta bunganya. Ia tidak mau mengembalikan cincin tersebut tanpa pengembalian semua miliknya. Arjun mencoba mencari cara untuk bisa meyakinkan Sel Balwat meminjamkan cincin tersebut untuk mereka menyelamatkan Ramu. Semua yang dilakukan oleh Arjun pun berhasil. Uang bunga yang diminta Sel Balwat pun bisa ditawar dan ia memberikan cincin tersebut kepada mereka. Maya yang telah mendapatkan cincinnya menelpon Samuel untuk bertemu dengannya dan membawa Ramu. Keesokan harinya, pertemuan itu digelar. Arjun mulai melakukan ide miliknya. Ia yang telah mendirikan restoran kecil di tempat itu segera memasak di tengah-tengah pusat pembelanjaan yang menjadi tempat pertemuan mereka. Semua anak buah Samuel yang tergoda dengan harum masakan Arjun pun tergoda dan memesan makanan yang dimasak oleh Arjun. Namun tidak dengan Samuel. Hingga terpaksa Arjun mendekatinya dan memberikannya segelas jus kepadanya. Samuel menikmati jus tersebut. Arjun yang melihat hal itu merasa lega, terlebih Samuel meneguk habis jus yang ia berikan. Sambil berhitung, Arjun meninggalkan tempat itu dan Maya menemui Samuel sambil menyerahkan cincin yang diinginkannya. Namun tiba-tiba Samuel merasakan perutnya sangat sakit hingga membuatnya bergegas mencari toilet. Arjun sendiri menarik celana milik Samuel dan mengambil cincin yang ia dapatkan dari Maya. Arjun yang berhasil mendapatkan cincin tersebut segera meninggalkan toilet itu. Namun ia terkejut ketika melihat semua anak buah Samuel menghadang langkahnya. Arjun pura-pura menyerah, tapi saat mereka tidak fokus pada dirinya, Arjun mencoba melarikan diri. Samuel yang melihat hal itu meminta anak buahnya untuk mengejarnya. Maya yang tiba di tempat itu memperhatikan pergerakan mereka hingga ia menangkap dengan cepat cincin yang terjatuh dari tangan Arjun. Maya berlari secepatnya menghindari kejaran anak buah Samuel. Ia memberikan cincin tersebut kepada Arjun ketika melihatnya mendekat. Arjun berlari lagi menjauhi mereka ketika sudah mendapatkan cincinnya. Keduanya terus bekerja sama untuk mendapatkan kembali cincin dari tangan mereka hingga Arjun berhasil keluar dari pusat perbelanjaan itu.
Arjun yang melihat salah satu temannya mencoba beristirahat dan meletakkan cincin tersebut di dalam kotak yang ia dapatkan sebelumnya dan memasukkannya kepada tas yang ia bawa. Tak lama ia meminta temannya membawa tas tersebut kembali ke rumahnya. Teman kecilnya mengiyakan dan membawa tas tersebut. Setelah menganggap cincin tersebut telah berada di tangan yang aman, Arjun kembali menyelamatkan Maya yang masih terlihat kejar-kejaran oleh anak buah Samuel. Arjun mengendarai motornya dengan cepat dan terus dikejar oleh anak buah Samuel menggunakan mobil mereka. Setelah merasa aman, Arjun menurunkan Maya di tengah perjalanannya dan memintanya menunggu di tempat itu. Arjun dengan cepat kembali ke rumahnya. Namun, ia terkejut ketika melihat tas yang ia titipkan pada Kitu teman kecilnya kosong. Ibunya menjelaskan kalau tas tersebut diberikan Kitu dalam keadaan kosong. Tak lama Kitu menelponnya dan dalam teleponnya tersebut ia mengatakan kalau ia telah memberikan kotak bagavan yang berisi berlian tersebut kepada pelanggannya sebagai alat tukar uangnya. Arjun terkejut ketika mendengar semua itu hingga ia memakinya dengan kasar dan menekan Kitu untuk memberitahu tentang keberadaan kotak tersebut. Samuel yang tahu cincin tersebut dibawa oleh Kitu mulai mendatangi kediamannya dan menekannya untuk mengatakan kepada mereka cincin tersebut berada di mana. Namun Kitu yang sama sekali tidak mengetahui hal itu menjawab seperlunya. Namun Samuel tidak percaya sepenuhnya dan memutuskan untuk menahannya. Kitu mulai disiksa untuk bisa memberitahu keberadaan cincin yang mereka cari. Tapi Kitu sama sekali tidak mengakuinya, bahkan ia sama sekali tidak memahami pembicaraan mereka. Sel Belwat mendatangi kediaman Arjun untuk mengambil tanah dan bangunan yang telah dijaminkan oleh Arjun kepadanya. Ayah Arjun yang tahu tentang hal itu sangat terkejut dan mengatakan ia tidak tahu menahu tentang hal itu. Di tengah kesalahpahaman itu, Samuel dan anak buahnya kembali mendatangi kediaman Arjun. Arjun sendiri mencoba menenangkan Maya dan mulai mencari keberadaan cincin tersebut di dalam kotak bagavan yang dibeli oleh semua pelanggan Kitu. Hingga akhirnya ia menemukan kotak tersebut. Namun, ia tidak menemukan cincinnya. Arjun mencoba menekan pelanggan Kitu untuk mengatakan keberadaan cincinnya, tapi ia sama sekali tidak mengetahui hal itu. Di tengah kebingungan mereka, Maya mendapatkan telepon dari pengacaranya yang didatangi oleh Sel Belwat. Tak lama ibu Arjun menelpon dan memakinya karena kekacauan yang telah ditimbulkan oleh Arjun. Jaki membawa Samuel untuk mendatangi keberadaan Arjun dan juga Maya. Mereka menodongkan senjata kepada pelanggan Kitu dan suaminya. Mereka bahkan menyiksa penghuni rumah tersebut untuk tahu keberadaan cincin itu. Arjun dan Maya bersembunyi memperhatikan pergerakan mereka sampai akhirnya cincin tersebut keluar dari baju asisten keluarga Reddy. Samuel mengambil cincin tersebut dengan cepat dan tersenyum penuh kemenangan. Ia juga meminta anak buahnya untuk meninggalkan tempat itu. Arjun meminta Maya untuk mengikuti mereka, tapi Sel Belwat terus menelpon Maya untuk segera mengembalikan sisa pembayaran hutang mereka. Maya terdiam dan memutuskan panggilan itu. Ia yang mencurigai Arjun menuduh Arjun menipunya dan bekerja sama dengan Samuel untuk mendapatkan cincin tersebut. Ia juga menelanjangi semua kebohongan Arjun selama ini dengannya. Arjun mencoba menenangkan Maya, tapi Maya sama sekali tidak mempercayainya lagi. Ia memutuskan menyudahi hubungan mereka. Ia melempar kalung yang sempat diberikannya kepada Arjun sebelum pergi meninggalkannya. Arjun tidak bisa berbuat banyak karena memang ini adalah kesalahannya mendirikan hubungan di atas kebohongan. Air mata Maya terus mengalir ketika meninggalkan tempat itu. Arjun sendiri yang benar-benar mencintai Maya menangis menyesali perbuatannya. Setibanya di rumah ayahnya memakinya dan terus meracau menyalahkan dirinya atas kekacauan yang dibuatnya hari ini. Arjun mencoba meminta mereka tenang karena dirinya tengah kacau. Ia mengatakan dirinya tengah kacau karena orang yang paling ia cintai telah pergi meninggalkannya. Kedua orang tuanya yang mendengar hal itu terdiam dan mencoba tenang. Arjun dan ayahnya berniat untuk menculik Nalini untuk bisa mendapatkan cincin itu dari tangan Samuel. Mereka mendatangi tempat di mana Nalini berada. Setelah melihat Nalini tengah pengambilan gambar untuk film barunya, Arjun mendapatkan ide. Ia menyamar menjadi salah satu penari pegiring Nalini, kemudian mengikuti Nalini pergi. Samuel mendatangi tempat Nalini bersama anak buahnya. Dalam kesempatan ini, ia mau melamar Nalini menjadi istrinya. Ia mendatangi ruang ganti Nalini, tapi ia sangat terkejut ketika melihat Nalini sudah tidak berada di tempat itu. Sampai ia mendapatkan informasi kalau Nalini dibawa oleh dua orang yang tidak ia kenal.
Ia terkejut ketika Arjun menelponnya dan mengatakan kalau Nalini berada di tangannya. Arjun menekan Samuel untuk menyerahkan cincin Maya dan bertukar dengan Nalini. Mereka telah menentukan tempat di mana akan bertemu. Arjun membawa Nalini ke rumah mereka karena dianggap tempat itu adalah tempat yang paling aman. Tapi Arjun terkejut ketika melihat istri Reddy berada di rumahnya dan menuntut atas kekacauan yang dibuat di rumahnya. Arjun mencoba menghubungi Maya, tapi Maya yang diculik oleh Samuel sama sekali tidak menyadari perbuatan Arjun yang menculik Nalini untuk mendapatkan cincinnya kembali. Samuel menghubungi Arjun kalau mereka terlatih menculik Maya. Arjun merasa benar-benar kacau, namun ia harus menyelamatkan semuanya. Ia membawa Nalini ke tempat Samuel berada. Wajah Nalini yang ditutup rapi dibawa menemui Samuel. Melihat kedatangan Arjun, Samuel langsung melepaskan pelurunya ke tubuh Arjun hingga ia tersungkur jatuh. Tidak berhenti sampai di situ, Samuel menampar berulang kali Arjun karena telah menculik Nalini. Samuel berusaha membuka tutup wajah Nalini tapi ia terkejut karena Arjun menipunya. Samuel menekannya untuk memberikan Nalini kepadanya. Tapi Arjun balik menekannya dan meminta mereka melepaskan Maya dan memberikan cincin itu kepadanya. Reddy yang tahu istrinya diculik mendatangi tempat itu bersama Nalini. Reddy berhasil menghentikan semuanya dan membawa Samuel keluar dari tempat itu untuk melakukan hukuman di penjara. Nalini tiba-tiba memeluk Samuel dan memintanya tetap mendapatkan cincin berlian itu untuknya. Maya meminta maaf untuk semua yang telah ia lakukan. Ia yang benar-benar mencintai Arjun kini menerima Arjun dengan latar belakangnya. Namun Arjun yang sudah terlalu malu dengan Maya memilih meninggalkan Maya dan tidak lagi mau berhubungan dengannya, walaupun ia juga benar-benar mencintainya. Maya mendatangi kediaman Arjun dan berulang kali menjelaskan tentang perasaannya. Arjun yang masih mencintainya tidak bisa menipunya kalau ia masih ingin bersamanya. Mereka pun kembali menjadi sepasang kekasih yang berjanji akan selalu bersama dan membangun masa depan mereka sendiri. Film pun selesai.